Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 4 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema "Ada masalah? Datanglah pada Tuhan Yesus dengan iman." Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, setiap kita tidak luput dari masalah kehidupan kita. Ada saja masalah yang kita hadapi dalam hidup, baik itu pribadi atau masalah dalam keluarga, dalam komunitas. Dan masing-masing dari kita punya cara untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Bagi kita orang beriman, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang beriman kita menghadapi persoalan hidup kita? Apakah kita membawa segala persoalan hidup kita itu kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman yang penuh harapan dan keyakinan yang kokoh akan bantuan dari Tuhan? Perlu kita sadari sebagai orang beriman bahwa sejarah iman kita, sejarah gereja kita sudah membuktikan bahwa ada begitu banyak mujizat, bahwa banyak orang yang dalam keadaan putus asa, tidak berdaya, mereka tidak pernah kecewa ketika mereka mencari dan membawa segala persoalan masalah pada Tuhan Yesus. Itu satu kenyataan. Pertanyaannya sederhana, apa yang menarik mereka, orang-orang tersebut, datang kepada Yesus? Apa
harapan akan keajaiban? Apakah harapan akan penghiburan dalam penderitaan? Apa yang diharapkan oleh wanita yang sudah menderita selama 12 tahun, menderita pendarahan selama 12 tahun yang kita dengar dalam Injil? Atau apa harapan dari seorang ayah yang begitu mencintai anak putrinya? Dia yang adalah seorang kepala rumah ibadat datang menyembah Yesus dan memohon kepada Yesus untuk menghidupkan anak putrinya kembali. Tentunya jawaban yang diharapkan oleh mereka ini adalah kasih dan belas kasihan dari Yesus. Karena memang Tuhan Yesus, kita tahu dalam tanda petik, dia terkenal dengan kasih dan belas kasihnya. Dia adalah wujud pernyataan yang paling konkret dari Allah yang adalah kasih itu. Wajah kasih Allah nampak pada dirinya. Kasih dan belas kasih inilah yang membangunkan dan membangkitkan harapan pada semua yang datang pada Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dengan kasihnya yang luar biasa, dia memberikan harapan di mana tampaknya tidak ada alasan buat manusia untuk berharap. Yesus mengucapkan kata-kata harapan kepada wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan itu. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Perkataan ini menyalakan api iman dalam diri si wanita. Yesus kemudian melanjutkan, imanmu telah menyelamatkan dikau. Dan dia juga memberikan harapan kepada seorang ayah yang baru saja kehilangan anak putrinya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, buat seorang kepala rumah ibadat, dia membutuhkan keberanian dan siap menanggung resiko yang cukup besar untuk secara terbuka datang kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena apa yang dibuatnya ini tidak lazim. Tidak lazim buat seorang kepala rumah ibadat. Dan dengan apa yang dibuatnya ini, dia mengundang dengan sendirinya cemoohan orang lain, tetangga dan kerabatnya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Walaupun sudah ada begitu banyak tanda yang dibuat oleh Yesus. Bahkan dalam Injil, para pelayat menertawakan Yesus, menertawakan si kepala rumah ibadat dengan cemoohan mereka. Kesedihan para pelayat ini sama sekali tidak menunjukkan adanya harapan pada diri mereka, walaupun Yesus hadir pada saat itu. Meskipun demikian, dalam Injil dilukiskan, digambarkan dengan jelas, Yesus memegang tangan gadis itu dan membangkitkannya. Yesus melepaskan anak perempuan dari si kepala rumah ibadat dari cengkraman maut. Dari kedua contoh ini kita melihat bagaimana perhatian pribadi Yesus terhadap kebutuhan orang lain dan kesiapsediaan Yesus selalu untuk menolong, untuk menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Harapan yang diberikan Yesus bukanlah harapan palsu. Yesus bukan tipe PHP. Yesus itu tipe PHS, pemberi harapan sejati. Bukan PHP, pemberi harapan palsu. Yesus memberikan dan mengabulkan buat semua yang sungguh datang kepadanya dengan iman. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, di dalam Yesus kita melihat kasih Allah yang tak terbatas, yang tak terpatahkan, kasih yang universal, meluas kepada setiap individu, pada setiap pribadi. Semuanya nampak jelas
saat Dia memberikan dirinya dengan bebas dan sepenuhnya kepada setiap orang yang Dia temui. Pertanyaan buat kita masing-masing untuk direnungkan, apakah kita mendekati Tuhan kita Yesus Kristus dengan harapan penuh keyakinan bahwa Dia akan mendengarkan permintaan kita dan mengabulkannya? Saudara dan saudariku, Anda atau kita punya masalah apa saat ini? Kita punya masalah apa? Mari datang pada Yesus dengan iman penuh penyerahan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menguraikan masalah kita. Bekerja samalah dengan Tuhan dalam menyelesaikan masalah itu. Biarlah Tuhan menggerakkan seluruh diri kita, menuntun kita. Biarlah Roh-Nya yang kudus membantu kita agar kita dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Mujizat itu nyata, saudara dan saudariku. Sangat nyata mujizat itu. Yakinlah dan percayalah. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami masing-masing dengan cinta-Mu yang luar biasa. Engkau mengasihi kami secara pribadi, secara unik dan personal. Sentuhlah hidup kami dengan kuasa penyelamatanmu. Sembuhkan dan pulihkan kami ke dalam kepenuhan hidup. Bantulah kami juga untuk memberikan diri kami sepenuhnya dalam pelayanan kasih kepada orang lain di sekitar kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan sayangi, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.